Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwati fillah, tadi kita sudah selesai membahas adab ke-17 tentang kapan dibolehkannya seorang suami menggauli istrinya yang sudah suci dari haid. Kita teruskan ke poin ke-18 tentang jawazul azal, dibolehkannya azal. Di dalam kitab Fathul Bari, azal itu definisinya adalah an-naz'u ba'dal ilad liyunzila kharijal farj. Azal itu artinya mencabut zakar setelah dimasukkan ke dalam faraj wanita agar si sperma keluar di luar faraj. Tentang hukum azal ini, syariat Islam membolehkan didasarkan kepada beberapa hadis. Pertama, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dulu kami melakukan azal padahal Al-Qur'an saat itu masih turun. Ini menunjukkan seandainya azal dilarang, pasti ada ayat yang melarangnya. Dalam riwayat lain, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa balagha dzalika nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanhana. Kami dulu melakukan azal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah berita hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak melarang kami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ini dalil pertama tentang bolehnya azal. Kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala inna li walidah wa ana azilu anha wa ana uridu ma yuridu ar-rajul wa innal yahuda za'amu annal ma'udata as-sughra al-azl." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kadzabat yahud law arada Allah an yakhluqahu lam tastati an tusrifahu." Kata Abu Sa'id, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Saya menginginkan apa yang diinginkan oleh laki-laki, yaitu ingin melampiaskan atau menyalurkan syahwat secara halal. Di antara yang halal adalah jariyah tadi. Tapi orang-orang Yahudi menyangka bahwa al-ma'udatu sughra al-azal. Ma'udah kecil itu azal. Apa ma'udah? Wa idal ma'udatu su'ilat. Dan ketika ma'udah ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Apa ma'udah? Bayi-bayi perempuan yang dikubur ketika kecil, hidup-hidup. Kata Yahudi,
maudah kecil itu adalah azl. Maka mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dusta orang-orang Yahudi, dusta orang-orang Yahudi. Seandainya Allah hendak menciptakan makhluk jadi anak, kamu tidak mungkin bisa menghindarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Demikian juga Imam Abu Daud, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini mempunyai syahid penguat yang sanadnya hasan. Ini dalil kedua tentang bolehnya azl. Ketiga, dari Jabir, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inna li jariyatan hiya khadimuna wa saniyatuna wa ana atufu 'alaiha wa ana aqrahu an tahmila faqala a'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma qudira laha falabitha rajul thumma atahu faqala innal jariyata qad habalat faqala qad akhbartuka annahu sayatiha ma qudira laha. Kata Jabir, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu laki-laki itu berkata, saya punya jariyah, dia ini pelayan kami, dan saniyatuna, disebutkan saniyatuna allati tusqilan an-nakhl, tukang nyiram pohon-pohon apa? Kurma. Saya selalu menggiliri dia. Artinya menghubungi, menggauli dia. Tapi saya tidak suka kalau dia hamil. Menggaulinya ingin tapi tidak ingin hamil. Maka kata Nabi SAW, sudah azal saja dari dia kalau kamu mau. Maka sungguhnya akan datang kepada dia, kepada wanita itu, apa-apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Berlalulah laki-laki itu selama beberapa hari. Kemudian datang lagi dan berkata, sungguhnya jariyah saya sekarang hamil. Sudah berusaha azal tapi hamil. Kata Nabi SAW, saya telah beritahukan kepadamu bahwa akan datang kepada dia apa-apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Sudah takdirnya hamil. Jadi tadi dikatakan kalau Allah ingin menciptakan, ingin menakdirkan dia jadi anak, tidak akan bisa dihindarkan. Kata Syekh Al-Albani, mungkin pertama, dia tidak sadar sperma keluar tanpa disadari. Atau kedua, dia tidak mampu berbuat azal ketika sperma itu keluar. Tidak keburu. Akhirnya jadi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Imam Ahmad. Dalil-dalil tadi menunjukkan bolehnya azal. Itu poin ke-18 dari adab-adab sifat. Ke-19 masih berkaitan dengan azal, al-aula tarkul azal, tapi lebih utama kalau tidak melakukan azal. Ini didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, anna fihi idkhala dharurin 'alal mar'ah lima fihi min tafwiti ladzatiha. Fa in wafaqat alaihi fa fihi ma ya'ti. Kenapa lebih baik tidak azal? Pertama, karena di dalamnya terkandung madarat bagi si wanita. Kenapa? Karena kalau laki-laki berbuat azal, si wanita tidak akan merasakan kenikmatan hubungan seksual dengan suaminya.
Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sekalipun si wanitanya setuju dan ridha, maka tetap lebih utama tidak berbuat azal karena alasan-alasan berikut. Pertama, annahu yafutu ba'du maqasidin nikah wa huwa taksirun nasli ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Pertama, dengan berbuat azal maka tidak tercapailah maksud dari pernikahan, yaitu memperbanyak turunan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, kata beliau, menikahlah kalian dengan wanita yang wadud dan walud. Wadud itu yang penyayang, yang nyaahan, kata orang Sunda. Nyaahan itu penyayang. Dia itu melihat anak kecil, melihat orang lain selalu sayang. Al-walud artinya subur, banyak melahirkan. Kata Nabi SAW, nikahilah oleh kalian wanita yang wadud dan walud, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Ini perintah beliau, nikah dengan wanita-wanita yang walud agar punya anak banyak. Dengan dilakukannya azal berarti nggak jadi anak kan? Maka maksud dari pernikahan tidak tercapai. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa azal itu disebut al-wa'dul khafi. Kata beliau ketika ditanya tentang azal, dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah wa'ad yang tersembunyi. Wa'ad itu perbuatannya, masdarnya. Kalau orangnya ma'udah tadi. Ma'udah itu bayi-bayi yang dikuburkan ketika hidup-hidup. Perbuatan menguburkan bayi hidup-hidup itu disebut wa'ad. Azal itu wa'dul khafi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa meninggalkan azal itu lebih utama. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, "Dzukiral azlu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, wa lima yaf'alu dzalika ahadukum?" Wa lam yaqul, "Fala yaf'alu dzalika ahadukum." Fa innahu laysat nafsu makhluqatin illa Allahu khaliquha. Wa fi riwayah faqala, wa innakum lataf'alun wa innakum lataf'alun wa innakum lataf'alun ma min nasmatin kainatun ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Kata Abu Sa'id, di samping Rasul SAW disebut-sebut tentang azal. Lalu beliau bertanya, mengapa salah seorang di antara kalian melakukan hal itu? Apa hal itu teh? Azal. Beliau tidak berkata, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan itu. Tidak berkata begitu. Tidak berupa larangan. Tapi berupa pertanyaan, kenapa kalian melakukan hal itu? Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang tercipta
kecuali Allah lah yang menciptakannya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, apakah benar-benar kalian melakukan itu? 3 kali beliau menyatakan. Lalu beliau katakan, tidak ada satupun jiwa yang sudah ditetapkan akan terjadi sampai hari kiamat, kecuali jiwa itu pasti jadi, pasti akan terlahir. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan 2 riwayat yang dua-duanya sahih, juga Imam An-Nasai dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan azal itu lebih utama. Tadi ada pernyataan bahwa azal itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-wa'dul khafi. Pembunuhan yang tersembunyi, menguburkan bayi secara sembunyi-sembunyi. Apakah ini bermakna larangan? Karena membunuh bayi, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, terlarang kan dalam Islam. Apakah azal yang disebut al-wa'dul khafi ini pun berarti terlarang? Tadi dinyatakan azal itu disebut al-wa'dul khafi. Padahal tadi dikatakan azal itu boleh ya. Tapi kok disebut al-wa'dul khafi? Seolah-olah 2 keterangan ini ta'arud, kontradiksi atau bertolak belakang. Kata Syalal-Albani, wala mu'aradata bainahuma kama bayyanahu al-muhaqqiquna minal ulama. Wa ahsanu ma qila fil jam'i bainahuma qaulul Hafidz Ibnu Hajar. Tidak ada pertentangan antara 2 hadis tadi. 2 hadis, 1 hadis yang membolehkan azal, hadis yang kedua yang menyatakan bahwa azal itu al-wa'dul khafi. Tidak ada pertentangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan penjelasan yang terbaik dalam memadukan 2 dalil tadi adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 254. Kata beliau, wa jama'u baina takdzibil yahudi fi qaulihim al-ma'udatu sughra wa baina isbatu qawnihi wa'dan khafiyan min hadisi jama'a jadama bi anna qawlahum al-ma'udatu sughra yaqtadi annahu wa'dun zahirun lakinnahu saghirun bin nisbah ila dafnil maulud ba'da wad'ihi hayyan fala yu'aridu qawlahu innal azla wa'dun khafiyun fa innahu yadullu ala annahu laysa fi hukmi adh-dhahiri aslan fala yatarattabu alaihi hukm wa innama ja'alahu wa'dan min jihati ishtirakihima fi qat'il wiladah. Qala ba'duhum qawluhu al-wa'dul khafi warada ala tariqit tasbih li'annahu qat'u tariqil wiladah qabla maji'ihi fa ashbaha qatlal walad ba'da maji'ihi. Kata Imam Ibnu Hajar, para ulama memadukan antara 2 hadis tadi. Hadis yang menyatakan orang Yahudi berkata bahwa azal itu adalah penguburan yang kecil. Nabi SAW menyatakan azal itu penguburan tersembunyi tadi. Karena apa? Karena ucapan Yahudi yang menyatakan bahwa azal itu penguburan kecil, maksudnya mengubur dengan makna hakiki, tapi kecil, yaitu serupa dengan menguburkan anak yang lahir dalam keadaan hidup. Itu kata Yahudi maksudnya. Padahal ini belum menjadi anak, jangankan menjadi anak, menjadi segumpal atau zigot pun, tahu zigot ya? Sel telur yang sudah dibuahi pun belum, karena belum
bertemu antara sperma dengan sel telur. Karena apa? Masih belum bertemu di rahim. Juga tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan azal itu penguburan yang tersembunyi. Karena hal ini tidak menunjukkan hukum zahir. Tapi maksudnya disebut penguburan tersembunyi dari segi adanya kesamaan dalam qat'ul wiladah. Qat'ul wiladah itu menghindari kelahiran. Sama-sama menghindari kelahirannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud al-wa'dul khafi itu disebutkan ala tariqit tasbih, hanya menyerupakan. Karena apa? Karena azal pun sama dengan menghindarkan jalan untuk melahirkan sebelum si anak itu datang. Maka jadilah ini dianggap membunuh anak sebelum si anak itu datang. Ini hanya istilahi. Hanya istilah saja. Tapi hakikatnya tidaklah demikian. Hanya dilihat dari kesamaan maksud. Azal maksudnya agar tidak jadi kelahiran. Kemudian tadi al-wa'du pun artinya tidak menginginkan kelahiran. Hanya bedanya yang wa'ad itu sudah lahir lalu dibunuh. Kalau azal ini jangankan lahir, jadi anak pun belum. Oleh karena itu sama sekali tidak ada pertentangan di antara keduanya. Selesai sudah pembahasan poin yang ke-19 yang menyatakan bahwa meninggalkan azal itu lebih utama. Adab ke-20. Ma yanwiyani bin nikah. Apa yang harus diniatkan oleh dua orang yang mau nikah ini? Bagi yang belum menikah harus tahu niatnya bagaimana nih? Kenapa nikah? Ya agar senang aja. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau begitu apakah nikah itu agar sedih? Juga salah. Agar senang, salah. Agar sedih, salah. Wa yanbaghi lahuma ayyanwiya binikahihima ifafu nafsaihima wa ihsanahuma minal wuqu'i fima harramallahu alaihima fa innahu tuktabu mubadha'atuhuma sadaqah lahuma. Bagi yang akan menikah, kedua-duanya harus menetapkan niat ketika akan menikah itu untuk memelihara diri dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga diri dari apa? Zina. Dan mukaddimat zina. Mulai dari pandangannya dan seterusnya. Karena persetubuhan atau pergaulan suami istri yang sah dicatat sebagai sedekah bagi kedua-duanya. Lebih banyak hubungan suami istri dilakukan oleh dua orang suami istri, lebih banyak pahala. Sedekah bagi kedua-duanya. Ini didasarkan kepada hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dathur bil ajur. Yusalluna kama nusalli, wa yusumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah,
wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu yakuna lahu fiha ajrun? Qal ara'aitu law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Qalu bala. Qal fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Wa dzakara asya sadaqah thumma qala wa yujzi'u min hadza kullihi raq'atad duha. Kata Abu Dzar, ada sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ahlud dasur, dasur itu artinya apa ya? Sapi yang gede, besar, gemuk. Ahlu dasur ini satu kinayah, satu ungkapan bagi orang-orang yang berharta, orang-orang kaya. Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Mereka saum sebagaimana kita saum, tapi mereka bisa bersodakoh dengan kelebihan harta-harta mereka. Kita yang miskin nggak bisa sodakoh, bahkan perlu sodakoh. Kalau orang kaya bisa memberi sodakoh, kita malah mengharapkan sodakoh. Jadi orang-orang kaya, kata orang-orang para sahabat Nabi yang miskin-miskin ini, punya kelebihan dan kesempatan beramal lebih besar daripada orang miskin. Salah satunya yang tidak bisa dipungkiri adalah bisa sodakoh. Yang kaya kan bisa sodakoh ya, zakat. Miskin mah enggak. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sodakohkan? Karena sesungguhnya dalam setiap kali tasbih itu sedekah. Satu kali tasbih subhanallah sedekah. Setiap kali takbir sedekah. Setiap kali tahlil sedekah. Tahlil maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, bukan hajat kematian. Setiap tahmid juga sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi munkar juga sedekah. Bahkan fi bud'i ahadikum sedekah. Salah seorang kalian berhubungan menggauli istri, itu juga sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, maksudnya kepada istrinya yang sah, apakah dalam hal itu juga ada pahala? Jadi dikiranya tidak berpahala yang begituan tuh. Berpahala. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya seseorang menyalurkan syahwatnya dalam hal yang haram, apakah dia berdosa? Demikian pula, kata para sahabat, ya berdosa. Demikian pula apabila dia menyalurkan syahwatnya ke dalam yang halal, pasti berpahala. Kemudian Nabi SAW menyebut-nyebut perkara-perkara lain, ini juga sedekah, ini sedekah. Lalu di akhirnya beliau katakan, semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Tidak bisa sedekah, tidak bisa tasbih, takbir, tahmid, sebab barusuh. Tahu barusuh? Barusuh itu sariawan. Barusuh itu kalau 2 jam, 3 jam. Kalau sudah seminggu namanya lamasuh. Jadi semuanya itu sedekah. Termasuk berhubungan dengan istri juga sedekah. Tapi semua itu tercukupkan 2 rakaat salat duha. Jadi nggak bisa tasbih takbir karena barusuh tadi. Tidak bisa sedekah karena nggak punya duit. Tidak juga bisa menggauli istri karena sedang haid. Ya sudah 2 rakaat salat duha. Itu sedekah. Kenapa kamu rajin amat salat 2 rakaat duha? Istri saya sedang haid. Dan saya ingin sedekah. Jadi tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Pahalanya ya.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Adhkarul Adhkar, wa zahirul hadis annal wata'a sadaqah wa illam yanwi syai'a. Kata Imam As-Suyuti, zahir hadis ini menyatakan bahwa hubungan seksual dengan istri adalah sedekah walaupun dia tidak meniatkan apa-apa ketika berhubungan ini. Tidak niat apa-apa. Itu juga sedekah. Inilah yang ke-20, yaitu niat untuk menikah. Apa niat untuk menikah? Memelihara diri dari keterjerumusan ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ke-21, adab ke-21. Ma yaf'alu sabihata bina'i. Apa yang harus dilakukan oleh dua pengantin ini pada pagi hari, keesokannya setelah menikahnya? Apakah ngerem terus di kamar? Atau jalan-jalan? Atau bagaimana? Wa yustahabbu lahu sabihata bina'ihi bi ahli ay ya'tiya aqaribahu alladhina atawhu fi darihi wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum wa ay yuqabiluhu bil mithl li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idbanaz bi Zainab فأشبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمنا عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه. Disunnahkan bagi seorang suami pada pagi hari setelah pernikahannya dengan istrinya, hendaklah dia mendatangi kerabat-kerabatnya yang mendatanginya di rumahnya ketika nikahnya, menyampaikan salam ke mereka, mendoakan mereka, dan membalas mereka dengan yang semisal. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW mengadakan walimah ketika menikah dengan Zainab. Beliau memberi makan kaum muslimin berupa roti dan daging. Kemudian beliau keluar menemui ummahatul mukminin, lalu menyampaikan salam kepada mereka dan berdoa untuk mereka. Mereka pun ummahatul mukminin menyampaikan salam kepadanya dan mendoakannya. Dan beliau melakukan hal itu pada pagi hari dari pernikahannya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan An-Nasa'i dalam kitab Al-Walimah dengan sanad yang sahih. Adab ke-22. Wujubu ittikhadil hammam fid dar. Wajib membuat hammam di dalam rumah. Hammam dengan tasydid. Apa hammam? WC. Kalau tanpa tasydid hamam apa? Burung merpati. Kata Syekh Al-Albani, wa yajibu alaihi ma yattakhidha hammaman fi darihim wa la yusmahu laha an tadkhula hamam as-suq fa inna dhalika haram wa fihi ahadits. Wajib bagi kedua suami istri ini untuk membuat WC di dalam rumahnya, dan tidak dibolehkan bagi wanita untuk masuk WC umum karena hal itu haram. Tentang hal ini ada beberapa hadis. Pertama, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhilu halilatahu al-hammama wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fala yadkhulul hammam illa bimu'azzir atau bimu'zir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan istrinya kepada hammam. Maksudnya ke WC umum, jangan biarkan istri masuk ke WC umum. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk hammam, masuk WC kecuali dengan bersarung. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di satu hidangan yang di dalamnya diedarkan khamar, minuman keras. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim, dan lafaz hadis ini bagi Al-Hakim, juga At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, juga Imam Ahmad. Hadis ini kata Al-Hakim sahih berdasarkan syarat Muslim, dan kesahihannya disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dalil kedua dari Ummu Darda. Qalat, kata Ummu Darda. Siapa Ummu Darda? Istrinya siapa? Abu Darda. Kharajtu minal hammam falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala min aina ya Ummu Darda? Qalat minal hammam faqala walladhi nafsi biyadihi ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wa hiya hatatu kulli satrin bainaha wa bainar rahman. Kata Ummu Darda, aku keluar dari WC umum. Lalu Rasul SAW bertemu dengan aku. Apa? Ada yang ngelindur. Aku bertemu dengan Rasul SAW ketika keluar dari WC itu. Beliau bertanya, dari mana engkau hai Ummu Darda? Ummu Darda menjawab, dari hammam, dari WC. Lalu beliau menyatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun wanita yang melepaskan pakaiannya, bukan di rumah salah satu ibunya, bukan di rumah salah satu di antara ibu-ibunya, kecuali dia telah merobek semua hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melepaskan pakaian bukan di rumahnya sendiri, bukan di rumah suami, bukan di rumah orang tua, di kamar mandi umum. Maka berarti dia telah merobek satar, hijab antara dia dengan Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ad-Dulabi dengan dua sanad dari Ummu Darda, salah satunya sahih dan dikuatkan oleh Imam Al-Mundhiri. Kata Syekh Al-Albani, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna al-hammama kana ma'rufan fil Hijaz wa ma jaa fi ba'd al-ahadits innaha satuftahu lakum ardul ajam wa satajiduna fiha buyutan yuqalu laha hammam fa innahu la yasihu isnaduhu kama fi takhrijil halal wal haram ala annahu laysa sharihan fi an-nafy fata'amma. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa hammam itu telah dikenal di Hijaz. Hijaz itu daerah Arab Saudi, Mekah, Madinah dan seterusnya. Sudah dikenal saat itu. Sebab kejadian ini di mana? Di Madinah. Di Madinah. Sudah dikenal ketika Ummu Darda keluar dari mana? Dari hammam, dari WC. Sudah dikenal adanya WC. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwa WC ini termasuk kebiasaan orang kafir atau orang ajam, ada. Di antaranya hadis bahwa sesungguhnya akan ditaklukkan bagi kalian negeri-negeri ajam.
Apa negeri ajam teh? Negeri selain Arab. Negeri selain Arab akan ditaklukkan untuk kalian nanti. Dan kalian akan menemukan di negeri-negeri tersebut kamar-kamar yang disebut hammam, yang disebut WC. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa WC itu, dari hadis ini difahami WC tidak ada zaman itu, tapi akan adanya nanti di negeri ajam. Kan gitu. Hadis ini tidak sahih sanadnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam takhrij buku Al-Halal wal Haram fil Islam. Jadi hadis tadi tidak bisa dijadikan hujah untuk menafikan atau menolak adanya hammam. Buktinya hadis sahih tadi Ummu Darda menyatakan sudah dikenal adanya hammam, adanya WC. Itu dalil kedua tentang harusnya, wajibnya mempunyai WC di dalam rumah. Jangan sampai membuat rumah tanpa WC, WC-nya udah di WC umum saja. Bareng-bareng. Nggak boleh. Dalil ketiga. Dari Abi Malih, dia berkata, Dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat min aina antunna? Qulna min ahli Syam. Qalat la'allakunna min al-qura allati tadkhulu nisa'uha al-hammam. Qulna na'am. Qalat amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Kata Abi Malih, ada beberapa orang wanita dari penduduk Syam menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami dari penduduk Syam. Kata Aisyah, barangkali kalian dari satu qurrah, pakai waw, qurrah bukan qurrah. Qurrah ini perkampungan, satu desa. Barangkali kalian berasal dari satu desa, yang di desa itu wanita-wanita kalian suka masuk WC-WC umum. Mereka menjawab benar. Lalu Aisyah menyatakan, adapun saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan di rumahnya, kecuali wanita itu berarti telah merobek hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasai. Juga Ad-Darimi, At-Tayalisi, Ahmad dan yang lain-lain. Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah juga meriwayatkan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Baghawi. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati kesahihannya. Inilah 3 dalil yang menjelaskan tentang wajibnya membuat WC di dalam rumah, bukan di luar rumah. Itu poin yang keberapa? Ke-22. Nanti ke-23 akan bercerita tentang haramnya menyebarkan rahasia. Rahasia istimta, rahasia pergaulan suami istri. Kita umpamanya mengadakan hubungan dengan istri, lalu besoknya diberitahukan kepada kawan, begini itu tidak boleh, haram. Insyaallah tentang poin yang ke-23 tadi akan kita lanjutkan nanti malam insyaallah. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Alhamdulillah.